Baik pemirsa, kita kembali perbincangan pada kesempatan ini dengan Pak Thohir tentang dampak yang buruk dari riba. Sampai segitunya ya Pak ya, riba seseorang terkena utang, kemudian mencari solusi yang cepat, datang ke dukun, bahkan mereka disesatkan oleh dalam tanda petik si dukun itu Pak. Iya betul. Kejadian-kejadian itu kan di masyarakat itu kan karena pikiran sudah gelap kepala ya Pak ya? Ya, gelap mata dan dia larinya tidak ke Allah, kembali lagi ke iman. Masalah iman tadi kan, iman. Betul. Kalau imannya ada sedikit lah, kita pasti larinya ke Allah yang memberikan solusi itu. Tapi fakta di masyarakat tidak Pak. Betul. Rumah kan sudah bertengkar. Iya. Anak sudah semakin parahnya. Betul. Beban hidup semakin menumpuk, dikejar-kejar hutang. Betul. Makanya sifatnya hutang, kalau malam itu gelisah. Iya. Siang tuh dihinakan. Betul. Gelisahnya kenapa? Tidur nggak bisa tenang Pak. Iya. Yang harusnya berdoa, minta tolong sama Allah solusi. Tidak. Gelisah. Besok itu ada debt collector datang, besok ada tetangga yang mau minta. Besok belum bayaran, besok mau makan apa. Betul. Siang dihinakan karena apa? Kita datangnya dengan tetangga tahu, masyarakat tahu. Oh, ini orang banyak utang gitu ya? Waduh. Itu yang fakta di masyarakat terjadi. Betul. Tapi di masyarakat tidak menyadari itu, Pak. Iya. Riba itu masalah sensitif. Apa sih riba itu? Bahkan saya pernah diskusi dengan kawan-kawan, katanya begini, loh kalau Anda mampu memenuhi kebutuhan saya, ya oke lah saya terlepas dari riba, tapi siapa yang bisa memberikan alasan mereka seperti itu, Pak? Ya, kembali lagi karena kan kurangnya ilmu, Pak. Betul. Bahwa disyariatkan Islam itu kan sudah jelas, sudah ada semua dari zaman dulu sama sekarang. Betul. Saya pernah ditanya sama seorang pengurus koperasi dan itu seorang ustadz atau kiai. Loh, kamu bisa memberikan solusi pembiayaan, pemodalan yang benar syariah. Loh, bukankah kita sudah dicontohkan? Kita itu sabar itu tidak melawan hukum, tidak sedang untuk mengajari ngemplang. Tapi sabar itu suatu komunitas yang di dalamnya senasib sepenanggungan semua ingin hijrah kembali, menyelesaikan di garis bawahi utangnya. Jadi Bapak membuat komunitas perkumpulan organisasi dengan nama CBR. CBR ini kan digawangi dengan 4 pendiri. Di Purwokerto, tempatnya di jalan ada di sini. Kami sendiri punya SK Kemenkumham. Betul. Dan dari YLKI. Di berbadan hukum semua. Betul. Nah, nama organisasinya Pak? CBR Komunitas Bebas Riba. Oh, Komunitas Bebas Riba. Kami di sini C ya Pak ya? C. Kami di sini di Pekalongan sebagai DPD. Camp Bebas Riba ya Pak ya? Penetapan ini kami sebagai DPD, Dewan Pimpinan Daerah. Betul. Nah, kembali lagi ke fakta yang terjadi di masyarakat bahwa fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat itu beraneka ragam. Ada yang nyun sewu Pak. Di Jawa Barat ada yang menjual ginjal. Oh, untuk jual utang? Untuk membayar utang? Membayar utang. Oh. Ada transaksi istrinya mau dipekerjakan. Oh. Tanda kutip nggak tahu lah. Perbuatan yang tidak senonoh gitu ya. Bisa terjadi seperti itu. Banyak kejadian yang aneh-aneh yang ditimbulkan dari riba itu. Kembali lagi. Kalau sudah kita bisa merubah mindset itu, kita sudah katakan imun kita sehat lagi, meluruskan seseorang. Bukan berarti kita sudah lurus Pak. Karena kita itu mengingatkan. Saya terbesit dari ungkapan khairunas anfa'uhum linnas. Allah menyukai sebagai orang yang memberi manfaat. Itu saja Pak. Artinya berkaca dari pengalaman pribadi, Pak Thohir nggak mau orang lain mengalami hal yang sama dengan Bapak gitu ya. Saya yakin orang yang sedang mengalami hutang riba pasti down. Dan kita bertugas untuk bisa setidaknya meringankan Pak. Bukan berarti meringankan dari segi finansial. Kalau segi finansial
nanti takutnya dia merubah lagi mindsetnya. Iya, iya. Malah menggantungkan diri kan? Ada pengalaman, Oh, ada data pinjam utang. Malah beralih dari perbankan ke pribadi itu gitu tadi ya? yang rentenir 1.500.000 baik, saya kasih uang. Waktu di perumahan Pak, tetangga saya belakang rumah. Betul. Profesinya tukang becak. Betul. Untuk bayar sekolah anak. Dikasih 500.000 sama istri. Betul. Setelah sudah lunas, dia buka lubang lagi Pak. Ke tempat lain atau Ke tempat lain Pak. Rentenir lagi. Iya. Lah, Tidak menyelesaikan persoalan. Tidak menyelesaikan masalah. Jadi pengalaman-pengalaman seperti itu, akhirnya kami terbesit harus memberikan suatu manfaat strategi ilmu. Betul. Artinya apa? Tatkala dia mengalami penurunan yang drastis, Betul. berarti kita pembekalan mental. Betul. Bapak, pengalaman yang Pak Thohir alami dari orang, baik Bapak mengundang komunitas tertentu, kemudian atau ada orang yang datang kepada Bapak, itu keluhan pertama mereka itu apa Pak? Yang dikeluhkan ke Pak Thohir? Rata-rata hutang itu kan berarti kan sudah kena SP, Ya. sudah telat 2 bulan, Betul. takut Pak nanti aku takut dilelang, Betul. takut nanti aku sama istri pisahan. Ya. Yang anehnya lagi, aneh pimpin ajaib. Iya. Utangnya itu sertifikat itu atas nama orang tua. Masya Allah. Berarti kan kalau ini nanti takut-takut tadi Iya. dipinalti sama orang tua. Betul. Kalau dipinalti sama bank nggak masalah. Iya. Sama orang tua Anak cerai. Ada yang seperti itu demikian. Di Betul. Pemalang ada seperti itu. Betul. Nah, berarti kan kita berkewajiban Pak Betul. untuk memberikan pembekalan ilmu ke orang tuanya dulu. Ya. Yang terpenting ke orang tuanya Betul, dulu. betul. Biar satu frekuensi Pak. Ya. Kalau sudah satu frekuensi, insya Allah kita menjalaninya Betul. tenang. Betul. Tapi kalau tidak satu frekuensi, contoh tidak satu frekuensi Pak, suaminya sudah punya ilmu hujah, balik lagi, istrinya sudah salah satunya tidak. Ya. Tatkala ada tamu yang duk itu, Ya. orang mau silaturahmi, Ya. takunya Iya. Reflektor. debt collector. Dengan nginjen Pak. Iya. Siapa gue? Ketemuannya orang. Saya mengalami seperti itu. Kami sekeluarga mengalami seperti itu. Betul. Nah, akhirnya pembekalan bahwa kita utang itu wajib hukumnya kita bayar. Betul. Yang tidak wajib ribanya. Di garis bawahi. Baik. Kita sedang mengusahakan hutangnya, Ya. tapi tidak ribanya. Betul. Kita negosiasikan. Kita punya progres. Progres maksudnya kita punya niat baik sama lembaga, perorangan, bahwa kita punya niat baik untuk menjual aset kah? Kita menjual apa yang kita punya, kalau tidak kita menabung untuk bisa berikan utang itu. Berarti organisasi Bapak sampai mengadvokasi sejauh itu, Pak? Iya. Dan ada bantuan lembaga hukumnya juga ada. Betul. Nah, kembali lagi, kalau sudah mentok rata-rata yang datang ke kita, tapi kembali saya tekankan, niat panjenengan datang ke kami apa? Nah, ditanya itu dulu. Kesalipan dakwahnya. Ya. Kalau kita enggak selipkan ke dakwahnya, kita akan sia-sia. Apa yang tadi Pak Asep bilang. Betul. Kita hidup sibuk di dunia untuk masyarakat, manfaat masyarakat, tapi tidak diserahkan dengan ibadah. Betul. Sia-sia Pak. Betul. Niatnya buat apa? Betul. Tapi kalau niatnya takut lah, sampean utang pertama kenapa nggak takut? Iya. Senyum-senyum tangan tangan. Iya. Setelah takut. Lah sampean orang takut ke Gusti Allah. Iya. Bahasa Jawanya seperti itu. Betul. Lah nek sampai yang sudah diblokir sama Gusti Allah, Wah, lebih parah itu. parah sampai itu. Iya. Sampai dikasih sakit. Iya. Parah lagi sampai masih sakit, biaya berobat, nggak bisa ngelunasin. Ini tegurannya masih teguran psikis ya, Pak ya? Masih teguran Belum sampai ke psikis. fisik ya. Belum fisik. Betul. Pada umumnya masyarakat dilalaikan semua itu, Pak. Makanya itu sudah menjadi hal yang lumrah. Penyesalan itu pasti datangnya belakangan. Betul. Nah, kembali lagi, kalau kita ilmunya kurang, ilmu agamanya. Betul. Kalau kita sering ikut pengajian ilmu agamanya, kita resapi, kita muhasabah, insya Allah kita itu akan lebih tenang, Pak. Nah, seperti itu apa yang terjadi di masyarakat. Pak Thohir, ini kan PR besar, kerja besar, tapi komunitas Bapak ini sudah komitmen untuk secara bertahap
mengedukasi, mengadvokasi, kemudian memberikan pengetahuan kepada orang-orang yang memang ingin berubah ya Pak? Iya Pak. Jadi begini Pak, awal datang berkonsultasi inginnya kan cepat selesai. Iya, Rata-rata. Iya, biasanya seperti itu. Kita deep map Pak. Ah, Map. Saya yakin utangnya nggak cuma satu Pak. Karena saya mengalami sendiri. berarti Pak Thohir berusaha untuk orang tersebut berkata Jujur. sejujurnya berapa utang yang dia punya. Jujur, sejujurnya, Betul. jangan ditutupi. Betul, Makanya belajarlah menghadapi kenyataan ini dengan jujur. betul. Jangan separuh-separuh ya Pak ya? Jangan separuh-separuh. Hasilnya nanti nggak bisa tuntas, Pak. Iya, iya. Tapi di masa kadang menutupi itu. Proses jalan ketahuan. Iya. Oh alah, ternyata masih banyak, Pak. masih banyak. Kirain hanya satu ini. Iya, karena yang parah yang satu ini. Yang modelnya lah. Iya, iya. Yang lain temponya masih panjang. Iya. Dan kita mengadakan pendekatan dengan pihak lembaga, artinya biar jangan dilelang. Betul, betul. Ya, kita kan punya hak juga, Betul. hak jawab kita terhadap bank, dan bank juga punya hak prosedur untuk menagih, tetap bla 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 bla, dan kita juga menekan kepada masyarakat, pada anggota, kita berkewajiban untuk punya niat baik. Betul. Datangi bank, kemukakan niatnya seperti apa, progresnya seperti apa, Iya. dan bikin surat. Iya. Kalau sudah parah bikin surat. Surat jawaban bahwa kami benar-benar berhutang dengan bank ini dan sudah menunggak sekian. Betul. Kami ingin melunasi di angka pokok sekian, Betul. akan menjual aset sekian. Selagi aset itu belum laku, kemukakan terus. Betul. Dan saya tekankan juga jangan sangat boros. Ya. Nabung di rumah. Betul, betul. Kita kalau nggak nabung, Ya. lah, yang angsuran yang seharusnya diangsur itu kita tabung di rumah. Ya. Sudah numpuk banyak, angsuran yang tadi buat angsur, Betul. baru kita buat lunasi di utang pokoknya, mengurangi di utang pokoknya. Betul. Nah, seperti itulah tahapan-tahapannya. Pak Thohir, ada nggak contoh kasus Ya, dari awal sampai akhir? ya. Langkahnya seperti apa dan berapa lama? Dan orang itu berterima kasih sekali dan bersyukur pada Allah bahwa diselamatkan dengan metode ini. Kembali lagi, semua ini tentunya dari pertolongan Allah. Betul, betul. Satu, kita tekan itu aja. Kita Iya, jangan iya. tidak salah bahwa semua komunitas baik, Ya, ya, ya. selain dia menonjolkan itu. Tidak Betul, ada, Pak. betul. Semua baik semua. Satu, karena Allah. Ya. Kedua, karena manusia ini itu sendiri. Ingin berubah? Ya, Betul. dari orang yang itu sendiri, bukan dari kami sebagai komunitasnya, Betul, tapi dari orang itu sendiri. betul. Niatnya sudah sangat serius. Kuat, gitu, serius, Kuat. Betul. serius. Dia lakukan tahapan-tahapan. Perbaiki hubungan sama suami istri, Betul. perbaiki hubungan sama anak, Betul. perbaiki sama orang tua, Betul. tetangga. Betul. Itu lakukan. Sepahit apapun akan mendatangkan aura positif, keberkahan. Kami lakukan tahapan-tahapan, Betul. sudah dilalui itu. Kita melakukan negosiasi dengan bank, bikin surat. Alhamdulillah, dia punya uang. Betul. Katakan uang waktu itu 60 juta kurang dari bank. Tapi dia punya uang 25 juta. Bank juga punya target, Ya. harus selesai. Kalau tidak, biasa ancaman, Ya. lelang. Kita juga mendampingi. Betul. Bukan berarti mendampingi ke datang banknya. Ya. Bank kalau kita datangi, jangan mau melunasi. Ya. Bukan arti pendampingan itu Betul, sesungguhnya. betul. Mengadvokasi ya, Pak. Saya juga mendampingi sesungguhnya ada, bisa. Tapi Betul. kita tidak di ruangan, Ya, di ya, dalam, ya. di luar. Di luar, ya. Kalau dia kebingungan, Betul. baru kita tanya, Betul. tanya jawab seperti itu. Nah, proses dari awal itu kita negosiasi bahwa kita kemampuan yang kita jujur. Kondisi ekonomi kita sedang benar-benar Ya. parah, Betul. tapi niat kami ada. Betul. Alhamdulillah dia punya celengan 25 juta dari 60 juta sisa pokok itu. Saya lakukan cek ke OJK utamanya, karena di OJK sama si bank Ya. itu pasti beda, Pak. Oh gitu. Kadang beda, Baik. kadang sama. Baik, baik. Perbedaannya itu biasa di administrasi, ya. Nah, terus kita melakukan negosiasi, kita datangi banknya. Alhamdulillah, Pak, kalau kita baik, insya Allah bank juga baik. Dan respect juga ya, Pak. Bank itu keras kalau kita menghindar, Pak. Lelang baik. itu karena ada
timbal balik yang tidak sehat. Ya, jalan buntu ya Pak ya. Jalan buntu, Betul. didatangi, nggak ditemuni, Betul. ditelepon, nggak diangkat. Diangkat, iya. Coba jenengan Ya. Oh, kesel juga Pak. kesel juga Pak. Siapapun. Ya. Akhirnya kan Ya udah, lelang aja. aja terjadi seketika. Betul. Nah, akhirnya kita adakan negosiasi, kita bikin surat, alhamdulillah Pak, disetujui. Betul. Tapi bank menargetkan 3 bulan. Oh, tetap ada target waktu. 60 juta, punya uang 25 juta, Iya. kurangi 35 Iya. juta. Nggak Iya. mungkin Pak, 3 bulan. Iya. Tapi kan, saya tekankan, sudah lalu itu. Dan nanti kalau, jangan pikir nanti-nanti. Iya. Semua itu ada prosesnya. Betul. 1 bulan dia bisa ngangsur berapa Betul. juta. Betul. 1 bulan ketiga nggak bisa ngangsur Pak. Betul. Apalagi ngelunasi, ngangsur di Iya. pokoknya. Mhm. Kita adakan negosiasi lagi Pak. Ulang. Bisa lagi Bisa Pak. lagi ya. Makanya di masyarakat itu ketakutan karena tidak Iya. punya ilmu Pak. Artinya kalau paham misalkan apa yang dia mau, apa yang bisa dilakukan sebetulnya tidak separah itu ya Betul, Pak. Pak. Ya? Betul. Tapi memang kenyataannya seperti itu Pak. Saya alami juga seperti itu. Takut Pak. Ya? Takut. Pihak bank, desa segala macam Iya. datang ke rumah Iya. dengan nada yang keras. Iya. Ada yang ngebrak meja. Iya. Dan itu kan sudah ada ketentuannya Pak. Iya. Fisikis apalagi. Iya. Iya. Tata krama yang tidak sopan kita berhak mengusir. Iya. Iya. Ngebrak meja apalagi kita Iya. bisa melaporkan. Iya. Iya. Apalagi mendatangkan suatu aparat, katakan dia TNI, Betul. Pak Polisi juga tidak bisa melaporkan propam. Iya. Edukasi seperti itu Pak. Jadi mentalnya Iya. kita mentalnya kita kembalikan lagi, kepercayaan Betul. dirinya kita kembalikan Betul. lagi. Bukan kepercayaan diri untuk ngemplang, untuk menghindar, Betul. terus minta perlindungan di komunitas bahwa seperti itu. Iya. Oh, jadi Tetap sebenarnya bertanggung jawab secara pribadi ya Pak. Ya? intinya kami dari awal menggarisbawahi Iya. hutang wajib kita bayar. Betul. Tapi yang kita wajib kita bayar di ribanya, di penambahannya itu. Lah mau bayar ribanya bagaimana Pak? Iya. Wong pokoknya aja kita masih Iya. susah Pak. Iya. Kita mindset kita kembalikan lagi menyehatkan perekonomian kita Pak. Betul. Artinya menyehatkan perekonomian kita berarti apa? Cari peluang-peluang kerja. Betul. Nah ini rumus fisika yang kita lupakan. S sama dengan W berbanding F. Hukum rumus apa tuh Pak? Rumus fisika gaya masalah. Oh, gaya. Jadi gini, kalau kita mau adakan perubahan, Iya. yang kita tekankan itu usaha, Usaha. bukan gayanya. Ada kekayaan gaya gitu. Aja Pak? kan gaya. Kami pribadi Pak, Betul. awalnya prestis, Iya. Gaya hidup betul. utang bank, mobil, rumah mentereng, kan gaya. Betul. Nggak tahu sawang sinawang. Ya. Ternyata modalnya modal utang bank. Iya. Itu fenomena terjadi di masyarakat. Nah, yang kami tekankan, ilmu-ilmu seperti itu, orang itu jangan kakek gaya. Allah itu tidak menjamin gayanya seseorang, Ya. tapi Allah menjamin rezekinya seseorang. Ya. Kalau kita mau berusaha, nggak mungkin Allah tidak memberikan rezeki. Betul. Burung aja yang pergi pagi, sore hari bisa makan Bisa yang makan. mana? Cicak di Hmm. dinding Ya. itu ada lagunya itu, Iya. bisa hap Iya. datang sendiri. Iya. Padahal terbang ya. Itu nyamuknya nyamuknya datang sendiri. datang tapi bisa sendiri, makan. bukan datang sendiri karena gerakan sendiri dari Iya. Allah semua Betul, itu. betul. Makanya kembali Pak, kita tekankan Allah lah segalanya. Ikhtiar langit berarti kita harus mendekatkan Allah. Tahapannya apa? Kita lakukan usaha ekstrim. Betul. Kalau kita sudah mentok nggak bisa, usaha ekstrim. Ya. Usaha ekstrim seperti apa? Puasa, Daud lah, Betul. sedekah yang kita punya lah. Betul. Kami pribadi adakan sedekah nasi bungkus. Pagi setiap hari, Betul. Jumat setiap Jumat. Betul. Untuk apa? Ya seperti itu lah Pak. Kok ada pertanyaan-pertanyaan dari anggota. Kita kan pasti punya hutang Pak Haji. Ya. Masa kita harus sedekah? Ya. Baik, Pak, mungkin kita akan bertambah satu segmen lagi, segmen ketiga, Pak, tentang menarik rezeki dengan cara Allah, Pak, ya. Baik, pemirsa, ini menarik. Awalnya hanya 2 segmen, tapi ada hal yang menarik yang harus dibuka. Ilmu agama. Kita akan lanjut setelah yang satu ini.